berdosa padamu, maka perkataanmu telah taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan memberkati, kami menyerahkan Tuhan mengurapi, sehingga semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini, baik ketika kami menyembah memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara ya. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Dan kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita sebagai orang beriman tidak bersalah dan tidak terseret oleh kondisi zaman yang banyak mempengaruhi dan menyeret umat manusia ke jalan yang tidak benar, tetapi kita tetap berada di jalan Tuhan sehingga hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 pada ayat 33 sampai 34, saudara sekalian ya. Judul renungan malam hari ini adalah peperangan keturunan Abraham atau peperangan keturunan Ibrahim. Ya, itu hanya sebutan yang kalau di Alkitab dituliskan Abraham. Tapi ada saudara yang menyebut Ibrahim. Jadi huruf Ibrani itu memang tidak memiliki huruf hidup, makanya mau dibaca Abraham atau Ibrahim sebetulnya sama saja ya. Peperangan keturunan Ibrahim. Nah, mari kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Kitab 1 Raja-Raja adalah kitab sejarah, saudara. Dan ini menjadi pegangan bagi salah satunya umat Israel untuk
percaya kepada keyakinannya. Nah itu saudara ya. Ini yang kita baca ini tadi adalah pada waktu Raja Salomo mentahbiskan bait suci, ya. Bait suci itu menjadi sentral. Jadi dikatakan di sana tadi, kalau umatmu berdosa maka di tempat ini, di bait suci. Nah itu biarlah umatmu berdoa minta ampun kepadamu dan engkau mengembalikan. Kalau engkau sudah menyerahkannya di tempat yang jauh, engkau Tuhan kiranya mengembalikan ke tanah ini kembali. Kira-kira begitu ya yang kita baca tadi. Nah, kita masih mencermati seingat saya dalam 3 kali doa malam, saya mengajak Bapak Ibu mencermati apa yang terjadi dalam hari-hari ini, yaitu peperangan, saya menyebutnya peperangan besar antara negara Israel dengan Palestina, saudara. Dan ini dipicu oleh serangan Palestina pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 yang lalu, di mana dalam sekali serangan 300 orang Israel dikabarkan tewas dan 130 termasuk di dalamnya para tentara Israel ditawan, saudara-saudara. Nah, ini serangan yang luar biasa. Dikatakan bahwa selama 50 tahun terakhir tidak ada peperangan besar antara Israel dan Palestina, dan hari ini meletus peperangan besar itu. Sehingga ketika akhirnya saya mendengar, tadi saya mengikuti sampai hari ini berarti hari ke-5 ya, peperangan itu di Israel sendiri sudah diperkirakan 1.000 orang tewas. Nah, makanya Israel kemudian mengamuk dan membombardir Gaza. Gaza itu sebuah wilayah yang sebetulnya relatif kecil begitu. Dan yang dikhawatirkan oleh para pengamat ya, karena saudara-saudara kalau mengikuti peperangan kali ini, waduh, banyak sekali para pengamat yang menyampaikan pendapat, yang diwawancara melalui podcast atau siaran berita yang ada. Itu yang dikhawatirkan adalah terjadinya genosida. Ya, genosida itu memusnahkan kelompok masyarakat tertentu. Jadi pemusnahan sebuah kelompok masyarakat atau bangsa, begitu. Karena kalau dicermati, daerah Gaza itu dibandingkan dengan wilayah di Timur Tengah itu daerah yang sangat kecil. Mungkin kalau seperti di negara kita, ada yang membandingkan dengan satu wilayah kabupaten di Pulau Sumatera. Nah, di sana itu satu kabupaten itu cukup luas ya, tapi tidak lebih dari satu kabupaten seperti itu. Itu daerah Gaza dengan penduduknya sekitar 5 juta sekian gitu. Tapi belum ada 6 juta, jadi hanya 5 juta penduduk seperti itu. Nah, sekarang ini itu dibombardir dan negara itu atau wilayah itu berbatasan dengan negara Israel, sedikit berbatasan dengan Mesir, sehingga Israel bisa mengucilkan negara itu. Kalau dari satu sisi dia berbatasan dengan laut, lalu yang sebagian besar berbatasan dengan negara Israel, makanya kalau diisolasi, tidak dibolehkan ada makanan, air, dan pasokan listrik yang masuk ke sana, maka bangsa itu benar-benar mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan memungkinkan kerawanannya adalah terjadinya genosida. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Nah, jadi peperangan ini menjadi bagi saya cukup menarik untuk diperhatikan. Dan saya merenungkannya sampai saya membawa saudara-saudara untuk merenungkan dalam doa malam ini. Kenapa bisa terjadi semacam
ini Israel demikian murka dan Palestina dalam hal ini Hamas dan para pejuang yang lain juga tidak mau undur seperti itu ada hubungannya dengan sejarah nenek moyang keturunan Abraham, saudara. Ya, jadi tadi kita baca bahwa pada waktu Raja Salomo mendirikan bait suci dan berdoa untuk pentahbisan bait suci itu, Raja Salomo mengatakan, kalau dalam bahasa saya, nanti kalau saudara baca secara komplit, itu kira-kira doa Salomo isinya begini: biarlah tempat ini menjadi sentral. Dalam perjanjian lama kan begitu, masih ada sentralisasi, di mana nama Tuhan disebut. Jadi kalaupun ada di situ nanti disebutkan beberapa hal yang umatmu, bangsa kami, umat pilihan Tuhan melakukan kesalahan atau bahkan sampai diserakkan di tempat-tempat yang jauh, maka kalau mereka kembali dan berdoa di tempat ini meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkannya kembali, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita mencermati apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama, termasuk di Taurat, tanah perjanjian, dalam hal ini tanah Kanaan, kemudian kota Yerusalem, dalam hal ini ibu kota dari kerajaan umat pilihan Tuhan waktu itu, ya, mulai zamannya Daud. Kemudian lebih spesifik lagi, bait suci itu menjadi sebuah tempat yang sangat-sangat istimewa buat umat pilihan Tuhan, keturunan Yakub, untuk orang-orang Israel seperti itu. Nah, oleh karena itu negara Israel yang mulai dihimpunkan kembali, mereka dari diserakkan di seluruh dunia, ya, dalam pembuangan, istilahnya seperti itu. Maka pada tahun 1948 mereka, singkat cerita, pulang ke tanah perjanjian itu lagi di seputaran Yerusalem dan membentuk sebuah negara. Maka mereka ini masih memiliki cita-cita, yaitu untuk mendirikan bait suci kembali, saudara. Jadi kota Yerusalem yang sekarang ini secara kenyataan, ya, itu dimiliki oleh dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Palestina. Itu menjadi rebutan. Bangsa Palestina juga menginginkan kota itu, sekarang ini baru sebagiannya yang di bawah penguasaan Palestina, tetapi secara de facto yang menguasai sebetulnya Israel, konon seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, maka masing-masing mereka itu ngotot untuk memiliki kota itu. Karena untuk hari ini, kota Yerusalem itu menjadi kota suci bagi tiga agama besar, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, saudara. Jadi mereka yang memeluk tiga agama ini merasa Yerusalem itu adalah tempat istimewa. Dan bagi mereka yang berkompeten, ya, seperti orang Israel yang hampir seluruhnya adalah memiliki agama Yahudi, maka cita-cita untuk memiliki seluruh kota Yerusalem, mendirikan bait suci kembali, itu sangat diyakini seperti itu. Bahkan ada keyakinan di Alkitab, ada nubuatan bahwa bait suci memang akan dibangun kembali. Nah, itu keyakinan orang-orang Israel. Nah, maka saudara-saudara, kalau kita mengamati sejarahnya sejak dulu, di Timur Tengah itu isinya gegeran saja. Isinya perang melulu, apalagi yang menyangkut kota itu, kota Yerusalem. Nah, itu akan selalu menimbulkan pertentangan, kegegeran, begitu. Ada kelompok-kelompok yang sampai sekarang ini masih mengincar wilayah itu, iya. Masih
sekarang ini disebut-sebut kelompok Hizbullah dari Libanon juga ikut menyerang Israel. Ya, karena apa? Karena rebutan wilayah itu, saudara. Nah itu loh. Nah sehingga, saudara, kalau kita belajar dari keturunan Ibrahim, keturunan Abraham, makanya judul renungan ini peperangan keturunan Ibrahim atau peperangan keturunan Abraham. Sebetulnya mau saya tulis belajar dari peperangan keturunan Abraham, tapi terlalu panjang, ya, sehingga saya hanya menuliskan peperangan keturunan Abraham. Tapi sebetulnya kalau kita belajar, saudara-saudara sekalian, keyakinan yang membawa sebuah bangsa bisa memiliki fanatisme sedemikian rupa, itu bisa menimbulkan perpecahan, bahkan peperangan dan saling bunuh yang sedemikian rupa. Hari ini saya dengar tadi siang, karena ini setiap jam berbeda, saudara ya. Tadi siang berita terakhir yang saya tahu, di Israel sendiri sudah diperkirakan 1.000 orang tewas. Lalu di lingkungan Palestina ada 800 sekian, 800 lebih tewas seperti itu, dan masih bertambah terus. Nah, apalagi kalau yang dikhawatirkan itu nanti terjadi. Jadi Israel memang ingin memusnahkan bangsa Palestina yang di Gaza. Wah, ini ngeri sekali, saudara. Ya, jadi harkat kemanusiaan sudah sangat dilanggar. Manusia jadi tidak ada artinya, pembunuhan dan sebagainya. Kalau melihat tayangan-tayangan yang bahkan sudah disensor saja, saya ngeri melihat kesadisan peperangan yang terjadi di sana dalam hari-hari ini, saudara ya. Itu sudah disensor, sudah diblur gitu. Tapi kita melihat apa yang terjadi itu sangat-sangat mengerikan. Nah, lalu bagaimana kita umat beriman menghadapi hal ini untuk menjadi bahan pelajaran, saudara-saudara? Ya, saya sempat merenungkan, sebetulnya kalau umat Israel itu berpikiran seperti saya, seperti kita, sebagai murid Kristus, dan berpikir secara jernih, gitu. Ya, bukan hanya Israel, dua-duanya ya, berpikir secara jernih, tentu saja tidak akan terjadi pertumpahan darah yang gila-gilaan semacam ini. Peperangan yang memakan banyak korban dan tragedi-tragedi kemanusiaan yang luar biasa semacam ini. Karena apa? Hukum utama kita yang hidup dalam perjanjian baru adalah kasih, mengasihi satu sama lain. Sehingga kalau terjadi perbedaan, itu mestinya membicarakannya supaya mencari solusi terbaik dan dapat berdampingan dalam kasih, kan seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan keyakinan nenek moyang, saya sebagai manusia yang hidup dalam perjanjian baru, saya meyakini bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang saya pelajari. Jadi orang harus mempelajari keyakinannya, itu saudara ya. Bahwa bangsa Israel itu sudah ditolak oleh Tuhan. Itu. Bangsa Israel itu dikatakan, aku akan membuang jauh engkau, gitu. Jadi sudah dibuang jauh oleh Tuhan. Nah, hanya memang sejak dulu menjadi catatan sejarah juga bahwa keturunan Yakub itu memang orang-orang yang istimewa. Jadi berkat yang diberikan kepada Yakub itu rupanya tidak akan hilang, sehingga ada saja keistimewaan mereka itu, gitu loh saudara. Nah, hanya bagi kita umat Kristiani sekarang ini meyakini zamannya sudah berubah. Ada zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru. Kalau di zaman perjanjian lama itu mungkin ya ibadah itu masih disentralkan semacam itu.
Ini sesuai dengan iman kita loh ya. Saya mengemukakan sesuai dengan keyakinan saya sebagai umat perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru itu bait Tuhan itu bukan berupa gedung, tapi bait Tuhan itu adalah diri manusia itu sendiri, di mana Roh Kudus berkarya bertahta dalam hidup masing-masing kita, orang-orang yang menjadi murid Kristus dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, oleh karena itu mestinya kalau orang berpikir secara iman Kristiani itu ya, dan saya sangat yakin iman saya yang saya pegang sebagai murid Kristus adalah yang paling benar. Bahwa sekarang ini Tuhan tidak menampakkan keadilannya sebagai yang utama seperti dulu. Keadilan Tuhan dengan menjatuhkan sanksi-sanksi yang mengerikan kepada umatnya, atau bahkan menyuruh umatnya menyampaikan penghukuman sehingga masih ada penggal kepala dan sebagainya, itu sudah hendak. Di perjanjian baru fokusnya adalah kasih, hukumnya adalah kasih. Dan kalau kita mempercayai bahwa bait suci memang akan dibangun dan sudah dibangun oleh Tuhan Yesus, yaitu dalam tubuh kita masing-masing murid Kristus. Nah, maka tidak akan memaksakan lagi kemauan untuk membangun bait suci secara fisik di bekas bangunan bait suci di Yerusalem. Ya, coba saja ini berangkat dari penafsiran dan iman masing-masing kita, saudara ya. Kalau ada di antara kita yang masih mengikuti tafsirannya orang Israel bahwa firman Tuhan menubuatkan akan dibangun bait suci kembali, silahkan ya. Tapi saya lebih cenderung bait suci akan dibangun kembali, bukan gedung. Tetapi bait suci itu di perjanjian baru ada di tubuh kita masing-masing. Tuhan berkenan berdiam, bersemayam dalam tubuh orang-orang beriman. Karena firman-Nya bilang begitu. Nah, itu loh. Nah, sehingga dengan demikian, saudara, kalau belajar dari peperangan keturunan Ibrahim ini, maka semestinya sebagai orang beriman kita berpikir lebih ke arah kedamaian daripada pembunuhan dan peperangan. Itu. Jadi itu nilai yang dapat saya ketengahkan melalui firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya begini. Umat beriman, murid Kristus, memiliki pegangan yaitu hukum kasih. Bukan mengembangkan semangat untuk membenci apalagi membunuh sesama manusia. Saya ulangi. Umat beriman, murid Kristus, memiliki pegangan yaitu hukum kasih, bukan mengembangkan semangat untuk membenci, apalagi membunuh sesama manusia. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa, dan kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, pada jam 6 malam atau jam 18. Dan saudara sekalian, juga ada doa pagi yang diadakan setiap hari pada hari-hari yang sama pada jam 5 pagi. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa,
Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.